Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu dengan kami yang berkumpul di sini. Kami adalah orang-orang yang berkecimpung di sebuah komunitas yang bernama Lingkar Sastra Polinema. Kami punya hobi yang sama di sini. Kami belum hebat, meskipun ada di antara kami orang-orang yang sudah hebat dan mengeluarkan begitu banyak karyanya. Pada kesempatan siang ini, kami akan berbincang santai mengenai buku cerpen yang sudah publish beberapa waktu yang lalu, yaitu Kuadran Cinta. Kami berbicara tentang cinta, tentang kekecewaan, tentang kesedihan, hingga hal-hal yang mungkin di luar perkiraan kita. Baik, sudah hadir di sini bersama kita. Yang pertama adalah Bapak Sugeng Haryanto. Beliau juga adalah owner dari Transkomunika yang menerbitkan buku kami, Kuadran Cinta. Kemudian yang kedua ada Ibu Mariana Ulfa. Halo. Selamat siang Bu Ulfa. Selamat siang. Oke, Bu Ulfa ini juga sudah senior, salah satu penulis yang sudah punya banyak sekali karya. Kemudian ada Bu Amalia. Selamat siang Bu Amalia. Dan juga ada Mbak Chandrika. Selamat siang Mbak Chandrika. Oke. Mungkin pemirsa semua sempat bertanya-tanya apakah itu lingkar sastra. Coba kita tanya ke Ibu Ulfa, apa itu sebenarnya lingkar sastra? Bagaimana Bu Ulfa? Oke, terima kasih Mbak Putri. Sebenarnya Lingkar Sastra Polinema itu dimaksudkan sebagai sebuah komunitas gitu. Dinamai lingkar karena bentuknya lingkaran itu kan nggak ada sudutnya gitu ya. Kemudian lingkar itu juga tidak terputus. Jadi harapannya komunitas kita ini yang isinya kita penulis ya. Kalau kita ini sebenarnya penulis pemula, harapannya itu karya-karyanya nggak terputus hanya pada satu antologi ini. Jadi seperti lingkaran itu kita akan terus berkarya gitu. Begitu mungkin Mbak Putri. Jadi menjadi satu clue juga ya Bu Ulfa, kalau next time entah bulan depan, tahun depan atau di waktu-waktu berikutnya kita akan menelurkan karya-karya lagi. Betul begitu ya? Iya, kita cita-citanya kita semua di sini setiap tahun mungkin akan ada antologi gitu, kumpulan cerpen. Kalau tahun ini kita masih memulai dengan apa ya dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin tahun depan kita pakai tema besar. Jadi di awal sudah ada tema, lalu mungkin kita seleksi, kemudian kita juga ada bedah naskah bareng kayak hari ini. Wah, gitu. asik banget kayaknya ya. Mungkin kita bisa tanya ke Bulia. Kemarin menulis Bulia, Bu Amalia. Beliau adalah Bulia. Beliau adalah Bulia. Mungkin bisa diberi bocoran kemarin judulnya apa Bu? Cerpennya? Judulnya Perjuangan Ibu. Wah, keren banget. Isinya mungkin bisa di-spill sedikit-sedikit. Isinya sebenarnya intinya gini, semua kejadian di dunia ini adalah kehendak Allah. Baik, buruk, jelek, bahagia, sedih itu karena kehendak Allah. Oh ya, jadi ada semacam kebahagiaan kemudian nanti ditutup dengan ketidakbahagiaan. Waduh, kayaknya nice banget ya. Di cerpen itu dibuka langsung berat begitu menurut saya ya, di cerpennya Perjuangan Ibu itu. Ini halaman berapa? 44? Halaman 43 Pak. Halaman 43. Nah, kita tak pernah tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang kita tahu, yang diberikan oleh Allah adalah hal yang terbaik. Begitu, langsung ke Tuhan. Apa selalu begitu Bu Amalia? Sebenarnya saya join ini ya Pak, saya gabung dengan ini tuh sebenarnya kepingin menceritakan sekian tahun lamanya saya di dunia ini kan penuh dengan cerita. Nah, untungnya alhamdulillah saya ketemu dengan Lingkar Sastra Polinema ini, kemudian saya konsultasi sama Bu Ulfa. Bu, ini gimana nulisnya? Karena Bu Ulfa akan memberikan tips awal,
tengah dan akhir ya Bung Ge. Nah setelah itu saya langsung pakai itu quote yang kita tak pernah tahu apa yang terbaik bagi kita, yang kita tahu yang diberikan oleh Allah adalah hal yang terbaik. Karena saya ingin bercerita tentang perjalanan spiritual sebenarnya Pak. Oh iya, seperti kesimpulan ya ini ya, Iya. kesimpulan dari cerita itu ya. Iya, betul. Jadi sudah ada kesimpulan di depan untuk lu apa nih gitu ya. Jadi kita menerka-nerka gitu kan. Iya, Jadi eye catching juga. alhamdulillah. Saya masih belajar saya Mbak. Yang ditulis kemarin tentang apa? Yang saya tulis kemarin kebetulan tentang cinta. Cinta tak sampai. Oke, menyakitkan ya kayaknya. Iya. Cinta beda agama, karena saya rasa itu kebetulan di sekitar saya tuh banyak teman-teman saya yang menceritakan kisah-kisahnya terkait hal ini gitu. Oke. Dan kayaknya manis untuk diangkat ya. Ya, Endingnya happy ending atau sad ending? mungkin kalau endingnya bisa dilihat dari dua sudut pandang ya, bisa Oh, berarti itu happy, bisa juga sad ending. Oh, Kalau dipikir bahwa harus selalu bersama ya berarti itu mungkin sad ending. Tapi kalau ada hal baik yang diambil dari mereka tidak bersama ya itu bisa menjadi happy ending juga. oke. Tapi pesannya gimana sih dari cinta lintas agama, cinta manusia yang lintas agama, it's alright or not? Uh, well, it depends on the perspective, Pak. Sama ya perspektif ya dan mereka di buku di cerpen ini Yang ingin disampaikan. yang ingin disampaikan. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan melalui cerpen ini itu adalah cinta beda agama. Terkadang orang itu berpikir bahwa yang namanya cinta itu adalah sesuatu yang sangat indah. Dan itu dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Jadi ada juga yang mempermasalahkan bahwa kan rasa ini ada juga karena Allah. Kenapa kok kita nggak bisa bersama? Padahal kalau menurut saya ketika Allah memberikan sesuatu yang namanya blessing itu tidak harus sesuatu yang indah. Kadang yang namanya cinta itu indah, tapi itu juga bisa menjadi sebuah ujian yang kalau kita bisa melewati itu mungkin akan menjadi indah saatnya nanti. Nah, dari cinta beda agama ini ada dua sudut pandang. Kalau mereka berpikir bahwa yang dinamakan anugerah adalah ketika saya bisa bersama, meskipun agamanya berbeda, tetapi ada juga yang berpikir bahwa kalau saya akhirnya bisa tetap berpegang teguh pada Tuhan dan mungkin mengesampingkan rasa itu karena itu adalah ujian apakah saya tetap bisa bisa mempertahankan keyakinan saya, maka itu juga adalah sebuah anugerah. Jadi cobaan tapi juga itu bisa berarti sebuah berkah gitu Pak. Itu pengalaman enggak ya? Sudah, itu sudah cukup, itu sudah cukup. Sudah menjawab. Iya, sudah menjawab. Jadi terserah dari sudut pandang pembacanya apalagi gitu ya. Ya. Oke. Ya, terus puisi yang di awal itu kan puisi ya. Ya. Itu ditulis pada saat itu kan? Oh, pada saat itu bagaimana Pak? Di masa lalu. Iya, bersatu cerpen ini. Maksudnya dari simpanan pengalaman Masa lalu. Karena bagi saya kalau menulis cerita itu tanpa pengalaman entah berapa persen ya, tanpa pengalaman yang pernah kita lalui sangat sulit untuk masuk ke Feel-nya kurang dapat ya. ya Kak ya. Sebenarnya inspirasi pertamanya itu bukan dari pengalaman pribadi Pak. Mungkin ada beberapa persen. Tetapi yang paling menginspirasi itu dulu waktu tahun 2009 saya pernah nonton film judulnya Cinta, film pendek. Jadi Cinta CIN lalu T dalam kurung A, judul itu adalah Cina, Tuhan, Anissa. Jadi Cina itu nama orang, lalu Tuhan dan Anissa. Jadi ada dua karakter itu dan mereka juga ada quote-nya itu mereka bilang, saya lupa sebentar. Intinya seperti untuk Tuhan yang disembah dengan berbagai cara dan disebut dengan cara yang berbeda seperti itu Pak. Jadi itu dari saya nonton hingga saat ini itu terngiang-ngiang gitu Pak. Jadi akhirnya itu menjadi inspirasi utama saya ketika menulis ini. Ternyata ada banyak inspirasi dan cerita ya di sini. Sebenarnya titik 5 titik ini apa maksudnya?
titik mana? di akhir 5 titik di akhir. Oh, setiap bab itu ya Pak ya? 5 titik mana? Oh, di hampir di endingnya. Sudah lupa juga ya. Itu seperti doa aja Pak, Tuhan. Jadi biarkan kami bersama tanpa mengkhianatimu Tuhan. Titik-titik. Nggak ada artinya Pak. Titik-titik aja. Bagi orang sastra itu Maaf Pak, bermakna. saya kurang berjiwa sastra. Ini mungkin harus belajar lebih dari Oh enggak, ini ya. Bapak Sugeng dan Bu Ulfa. Oke, bagaimana dengan Pak Sugeng? Pada saat saya kuliah, saya sangat terinspirasi oleh seorang dosen saya, sosok sepuh yang sangat saya hormati di 2 bidang ini, di translation dan sastra, Pak Sridin, Profesor Sridin Suryaminata, salah satu sastrawan. Iya, betul. Beliau mengatakan kalau cerpennya itu mudah sekali untuk dipahami. Kalau saya nulis, dia bilang kalau saya nulis cerpen itu nyantai saja pokoknya, supaya orang bacanya itu mudah. Saya sendiri juga mudah nulisnya. Ya, saya ngikut itu. Nah, di sini saya nulis tentang 2 hal. Yang satu itu bayiku ya, kalau nggak salah. Itu kan sebenarnya sangat mudah untuk dibaca, dan karena saking mudahnya barangkali tidak ada nilai sastranya di situ. Itu hanya mengatakan bahwa ya kadang-kadang harapan kita itu tidak disampaikan dalam hal besar atau dalam hal kecil. Di cerpen itu kan tokoh aku ya aku ini merasa punya istri cantik, ya mestinya anak saya nanti juga cantik atau cakep ya. Ternyata anaknya hitam, jelek seperti saya gitu. Dan saya putus begitu di akhir. Nah, ini hanya saya meneladani atau mencontoh menulis cerita yang sederhana itu. Mungkin Tapi pesan dari cerita Pak Sugeng bagaimana? itu tadi, Yang kadang-kala sederhana tadi. harapan kita itu Tidak sesuai dengan kenyataan. Bukan karena Allah tidak suka pada kita sehingga tidak memberi kita sesuatu, tapi kita tidak sadar diri bahwa kita itu tidak layak. Kalau saya ini jelek karena saya mau cakep kan nggak layak juga kan. Iya, betul Jadi sekali. kadang-kala kita lupa pada saat berdoa bahwa sebenarnya layak nggak sih sesuatu yang saya doakan untuk saya itu. Iya, dalam sekali sebenarnya. Sudah sastra tingkat tinggi, betul sekali kata Bu Ulfa. Ini masih satu tema dengan Bu Amalia ya, Iya, jadi tentang perjalanan tentang anak gitu ya, Iya. tentang anak. Tapi Cuman kalau Pak Sugeng kan sudah mau dikasih gitu. Kalau yang diceritanya Bu Amalia ini kan masih mengusahakan dan endingnya juga berbeda. ya. Gitu. Tapi kalau baca cerita saya kan tertawa kan. Iya, Ya. saya ketawa setelah kalau ceritanya Mbak Putri saya terenyuh gitu. Ceritanya Mbak Chandrika ini saya agak ada merinding-merindingnya gitu. Kalau di Bu Amalia saya ikut merasakan beratnya gitu ya. Perjuangan seorang ibu yang ingin banget punya anak. Itu ada loh di cerpen saya juga saya tuliskan itu, tapi dengan ada yang berbeda. Jadi setiap kali kita bertemu kerabat ditanya itu, mereka basa-basi saja sebenarnya, tapi sebagai belati yang tajam masuk ke sini karena Nah, di situ memang ada buku-buku terbitan Dikbud, isinya tentang cerpen-cerpen yang sebenarnya temanya sangat sederhana, sesuatu yang terjadi di kehidupan sehari-hari, tapi enak untuk dibaca. Mungkin buku-buku seperti itu ya Pak Sugeng. Iya, Di masa yang barangkali, lalu. tapi aku nggak bisa juga. Karena pada cerpen yang kedua di sini saya kan nggak bisa mengulangi itu. Terus terang ya, cerpen ini yang kedua di sini, yang terakhir itu terpaksa saya nulisnya. Terpaksa atau dipaksa, Pak? Ya karena itu kan di kuadran cinta ya, ada 4 bagian dari cinta. Kita melihat cinta dari 4 sisi. Bagian yang cinta dan dusta itu kurang gitu, supaya agak
imbang gitu, maka saya memaksakan diri menulis itu. Idenya dari mana Pak? Kejutan maksimal itu sama dengan Chandrika ya. Sebenarnya yang kita ceritakan itu sudah simpanan yang sudah ada di benak kita, di otak kita. Ya, sebagian pengalaman sendiri, sebagian pengalaman orang lain gitu. Terus kita rangkai. Saya mau cerita dikit ya tentang bagaimana menulis cerpen itu, karena ini tidak lazim. Ini kan seminggu harus jadi kan, seminggu harus jadi. Tapi plotnya itu sudah ada di pikiran. Plotnya ada, tapi saya mulai dari mana? Saya pakai AI untuk men-trigger saya cerita dari mana ya. Terus adegannya saya urutkan bagaimana ya. Dari AI sekian potong-potong-potong saya susun ulang, kemudian saya tulis ulang. Sehingga terciptalah plot itu. Sebenarnya kan sederhana pikirannya. Pesannya sebenarnya pada saat kita menikah jangan berpisah tempat tinggal. Itu pesannya. Ya, apapun kondisinya, apapun taruhannya, kalau menikah tinggal di tempat yang sama. Karena kalau tidak tinggal di tempat yang sama, ada bermacam-macam alasan untuk Anginnya besar. Cerpen saya sebenarnya sedikit irisan dari masa lalu, ya. Saya kira semuanya masa lalu ini. Yang dimodifikasi, betul sekali ya. Tiru, modifikasi, plek gitu ya. Plek gitu. Ada satu teman saya yang memang seseorang, begitu saja ya Pak ya. Ada seseorang yang mencintai seorang gadis dengan sepenuh hati, yang akhirnya sampai bertahun-tahun pun tidak diterima-terima, sampai berkali-kali menyatakan tetap ditolak, sampai akhirnya dia meninggal akhirnya. Karena yang si gadis ini mau menikah sebenarnya, dia mungkin dengar berita itu dari temannya, akhirnya dia blank, karena di awal memang bukan anak motor tapi suka ngebut gitu. Akhirnya dia ngebut di suatu tempat, tapi itu kecelakaan sampai meninggal. Endingnya tragis nih. Tapi ada satu hal yang nampak di sini adalah dia tidak selesai dengan satu pernyataan. Dia kejar sampai dapat, meskipun akhirnya tidak dapat. Sebenarnya tema-tema sederhana sebenarnya Pak, cuman ya dibumbu-bumbuin aja lah. Kalau Bu Nelia itu ya, kayak bahasanya itu bisa cerita ke kami secara singkat bagaimana menggayakan kalimat, memilih kata, apa. Ini saya juga dibantu Bu Ulfa waktu itu ya. Ya nggak apa-apa, karena sebagai direktur linear sastra. Iya, jadi nampak ya, Iya. siapa direkturnya. Awalnya ya. gini, Pak Sugeng, saya itu awalnya ada 2 proyek sebenarnya. Yang satu itu juga cerpen tentang cinta, tapi di situ ada ditulis begini, tidak boleh ada perselingkuhan. Jadi gitu. Terus saya pikir, gimana ya, apa yang itu? Setelah itu saya ini di lingkar sastra ya. Ini terus sudah saya utak-utak ya, katanya harus gini terus gitu. Terus Bu saya tanya Bu Ulfa bilang, Bu, buat awal, tengah, sama akhir. Nah, saya buat itu Bu Ulfa. Kemudian bahasanya setelah saya buat itu alhamdulillah mengalir begitu saja. Sudah dari hati berarti. Ya, karena memang benar katanya Pak Sugeng, memang sebagian itu adalah pengalaman hidup ya, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita tuangkan, dan itu alhamdulillah saya kaget, surprise dengan diri saya sendiri. Wah, alhamdulillah. Jadi bermanfaat sekali masuk ke Lingkar sastra, ya. gitu. Jadi seperti itu. Jadi gaya bahasa saya adalah gaya bahasa yang ngalir Pak. Jadi pokoknya saya pengen ngomong ini, dan editing saya adalah putri saya sendiri. Iya. Punya editor di rumah ya. Iya, saya bilang, Dek, tolong diedit dong ini gimana, terus diedit, terus ini bener. Sudah alhamdulillah gitu. Jadi memang mengalir setelah saya buat 3 bagian itu, Pak. Dan tokohnya di sini adalah Kalau aku juga atau nama
Nama, Nama ini seseorang. nama, iya nama, Pakai nama. iya nama. Mbak Chandrika bagaimana? Pakai aku ataukah nama ataukah bagaimana? Kebetulan sebenarnya saya ini awalnya ingin menulis ini kan saya membagi-bagi menjadi beberapa bagian. Sebenarnya awalnya ingin menulis satu bagian saja, tapi saya kesulitan karena jadi kayak "Duh, gimana caranya membuat tidak membosankan gitu. Jadi akhirnya saya ingat-ingat dulu itu pernah baca novelnya Dewi Sekar yang Zona at Tsunami, itu dia dipecah-pecah. Terus akhirnya ini saya pecah-pecah. Jadi per per karakternya ada sudut pandangnya Celia, Arya, ibunya, lalu ada yang serba tahu. Itu sebenarnya ya karena saya bingung kalau harus panjang satu itu gimana gitu. Mungkin ada tips dari Nggak usah, ini karena ini khasnya Chandrika ini. Iya, jadi Ya, biarkan aja sih. Jadi kan kita harus jadi mematchkan. lebih mudah kalau pakai penulis orang tiga tahun itu. Kalau jadi aku itu susah. Karena kan ada potensi kita bocor ya. Jadi aku, tapi kok tahu isi kepalanya dia kadang-kadang gitu. Betul. Makanya saya nggak suka pakai aku kalau nulis itu karena sulit kalau menurut saya. Oh, gitu ya. Kalau aku suka pakai apa? Karena gampang. Bertanya ke perasaan ini gampang. Hanya memang harus sipil memagari itu. Aku nggak boleh tahu apa yang dia pikirkan. Ya itulah tantangannya kalau aku. Gitu. Makanya saya kalau nulis novel selama ini belum pernah saya pakai aku, pakai dia. Saya pernah nemuin tulisan novel sebenarnya. Teman saya tuh wartawan dia. Jadi dia nulis dengan dua POV itu, POV-nya tokoh laki-laki dan POV-nya si tokoh perempuan. Kan tokohnya itu ceritanya jomplang. Si laki-laki ini bisnismen, sukses orang kota, yang perempuan ini gadis desa yang pernah gagal dengan cinta sampai ya gagal segagal-gagalnya, tapi bisa menyuarakan dua-duanya itu dengan seimbang gitu loh menurut saya. Itu kan sulit gitu. Dari semua ini yang diunggulkan. Kalau mungkin dari Bu Ulfa sebagai seseorang yang sudah malang melintang dari mana-mana ke mana-mana menulis, dari cara mungkin penyampaiannya, kemudian pesan yang tersampaikan, yang paling menurut Bu Ulfa yang paling enak untuk dibaca itu yang mana? Kalau karya sastra itu saya rasa nggak bisa dibegitukan karena ini karya seni ya. Jadi setiap cerita ini punya keunikan masing-masing. Jadi bukan bagus atau tidak bagus, punya keunikan masing-masing, punya pesan yang kadang nggak terpikir ya, nggak kayak ceritanya Mas Faiz gitu. Saya nggak kepikiran, oh ternyata yang dicintai ada di depannya gitu ya. Di sini saya kadang waktu baca cerita-cerita ini ada macam-macam perasaan gitu. Waktu baca ceritanya Pak Sugeng yang bayiku itu, saya ketawa ngakak. Waktu baca ceritanya siapa ya? Ceritanya Nabila, bentar saya agak lupa nih, ambivalen ini tentang apa. Tapi dari ceritanya Nabila ini karena ini juga anak muda ya Pak. Saya menangkap ternyata permasalahan anak muda itu ya seputar ini gitu. Gitu. Terus ceritanya Jasmine, Seru Pelangi Seusai Badai. Kalau untuk saya ini kayaknya Jasmine ini sedang curhat gitu loh dari lewat ceritanya ini. Jadi itu sih yang saya tangkap. Yasmin, gimana kamu? Curhat kamu? dia bisa komen di Iya, bisa komen di bawah ini, komen di bawah yang. Halo, Bu, gimana tentang plotnya ini? Kalau plotnya ini sebenarnya hanya mengalir saja, Pak Sugeng, karena saya juga masih belum pintar bikin plot, apalagi plot twist yang bagaimana, jadi ya mengalir saja, karena masih belajar. Cuman saya berusaha untuk memberikan sesuatu yang beda itu dari sudut pandang laki-laki, kan saya kan perempuan. Saya berusaha kalau laki-laki itu gimana sih pola pikirnya gitu. Dan ternyata masih belum berhasil juga. Jadi harus nulis lagi biar pinter. Kalau bahasa begini, kan kadang-kala kita mungkin berdua ya, saya
suka mengingat kutipan tertentu dari karya tersebut. Ada upaya nggak untuk meninggalkan jejak? Supaya bisa jadi Oh. kuat gitu ya. Hmm. Iya, jadi kayak merupakan Bukan. Dari kriteria bukan kriteria ya, dari antara gelap dan terang ini ada nggak satu kalimat yang memang dimaksudkan untuk disebut? ada sih yang di bagian bawah, Ya, sana lewat baju. halaman 82. Tapi kalau dijadikan quote itu agak terlalu panjang. Ya, yang mana cinta itu menentukan arahnya. Yang di bawah sih, yang cinta Ini puisi ya? cinta ini kuat, ya sedikit puisi. Cinta ini kuat, mampu menembus batas norma demi kemenangan atas cinta. Jadi sebenarnya kan mereka tuh bisa gitu kalau mau terus. Tetapi namun adakah ketentraman dalam penyatuan antara terang dan gelap? Jadi setelah mereka betul nanti pasti ada at some point ada yang membuat tidak tenang. Tapi apakah itu nanti? Sebenarnya cinta itu apa sih? Aduh, Bapak kok jadi itu tanyanya. Ini masalahnya tadi. Sendiri benar mau nanya tentang itu loh Pak, plot twist. Oh, Kok gitu. jadi ini tanya plot twist dulu ya Pak? Oke. Sambil berpikir nih tentang Iya. cinta ini apa gitu. Nah, tadi itu saya tertarik dengan kata-katanya Bu Ulfa yang kebetulan saya kan memang masih baru ya Bu ya. Dan sebelum saya menyerahkan cerpen ini, itu saya minta beberapa teman itu baca. Lalu teman saya itu bilang, kayaknya kamu kurang nonton film Korea deh. Akhirnya bisa ditebak, bilang gitu. Kurang plot twistnya kurang. Tapi saya pikir, saya mau nge-twist gimana lagi? Kayaknya masih nggak bisa gitu loh. Akhirnya saya kumpulkan aja. Lalu tadi Bu Ulfa berbicara, plot twist itu ada yang gagal. Nah, untuk plot twist gagal itu apakah plot twist yang akhirnya tertebak atau plot twist yang akhirnya tidak tertebak tapi tidak masuk akal? Jadi sebenarnya plot twist yang dihitung gagal itu seperti apa ya Bu Ulfa ya? Ini tapi kalau menurut saya ya Mbak, mungkin plot twist gagal itu kalau dari awal sudah ketebak sama pembaca, endingnya gimana gitu. Tapi sebenarnya banyak cerita kayak gitu yang ramai juga kan. Jadi kalau menurut saya sebenarnya cerita yang apa ya, yang bagus gitu ya, yang berhasil itu bukan hanya sekedar dia bisa nggak membuat plot twist yang benar-benar bikin kaget, tapi cara menyampaikannya juga. Ada kan yang dari awal itu sudah ketebak endingnya gimana, tapi pembaca terus ngikutin. Kalau nggak salah ceritanya Flara Deviana itu ada yang endingnya tokoh perempuannya tuh ya mati karena dia sudah sakit kanker gitu ya, nggak kan ajaib banget kalau misalnya oh tiba-tiba segar bugar mati gitu, tapi pembacanya terus ngikutin sampai ending gitu. Itu nggak ada plot twistnya tapi orang suka gitu. Ya, ada juga yang kalau drama Korea itu mungkin yang Crash Landing on You itu kan kita nggak bisa nebak ini gimana akhirnya bersatu nggak Jung Hyuk sama si Seri itu ya kan susah. Korea Utara sama Selatan siapa nih yang ngalah kayak ceritanya Mbak Chandrika ini antara terang dan gelap. Nah saya nggak bisa nebak akhirnya ini gimana gitu. Menurut saya kalau plot twistnya gagal bukan jadinya cerita itu nggak bagus sih. Menurut saya tetap bagus. Yang matters itu penyampaiannya bagaimana. Dan kalau memang mau dianggap ini gagal, itu yang nggak logik. Ya, kan kalau sinetron kita kadang-kadang sudah sakit kanker otak stadium berapa, tapi kemudian wah sehat segar bugar. Habis didoain langsung sehat semuanya gitu. Gitu. Cuman ketabrak habis gitu tiba-tiba jatuh Terus gegar otak gitu ya. banyak sinetron kita yang kayak gitu kan. Gitu. Oke. Gitu. Apakah cerita fiksi itu harus logis? Ya, harus logis. Kalau fantasi gimana? Nggak logis kan boleh. Nggak boleh. Fantasi Tetap itu harus logis. Logis Iya. dengan ukuran Pas- fantasi itu. Iya, cause effect-nya tuh harus logis gitu. Misalnya dia mati, masa mati tiba-tiba harus ada sebabnya gitu. Tetap harus logis. Oke, kayaknya seru banget ya kalau kita lanjutkan bisa sampai maghrib ini. Tapi sayang sekali waktu juga yang harus memisahkan kita semua. Tapi jangan khawatir, kita akan ada podcast lagi, entah tentang belajar menulis ataukah tentang menerbitkan buku yang baru lagi. Tetap bersama Lingkar Sastra Polinema. Bagaimana Pak Sugeng kalau misalkan ada yang ingin mendapatkan buku ini bisa menghubungi siapa atau kemana? Apakah online atau bagaimana?
Online ini ada di toko kami, di alamat toko kami sama dengan nama website kami, yaitu penerbit.transkomunika.com. Oke. Penerbit.transkomunika.com. Atau kalau ke email bisa dilihat di bawah ini ya. Di bawah sini. Di bawah sini. Ya, kalau ke email ke penerbit.transkana@gmail.com. Karena gini Mbak Jantika, saya sudah ada beberapa teman yang beli dan itu positif. Wih. Oh, keren sekali. Oke, terima kasih semuanya. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Saya akhiri kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.